puji syukur, puji Tuhan. Shalom semuanya, damai, 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 sejahtera bagimu. Hore! Senang banget ya di hari yang baru ini kembali menyapa pemirsa sekalian dan mengajak untuk kita doa, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, dan memohonkan doa-doa dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini setiap doa-doa kita, doa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Menyapa yang di TikTok, Facebook, dan YouTube. Sebelum pesta akan mulai membawakan pujian untuk Tuhan, penguatan bagi kita, silakan di tap-tap layar, silakan di-share, silakan dibagikan, ajak teman-teman lain bergabung. Barangkali mereka membutuhkan doa-doa kesembuhan, khususnya mereka yang sedang sakit. Halo yang sudah bergabung, Tuhan Yesus sayang, mengasihi kita semuanya. Hai, 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 hai. Ye. Puji Tuhan, terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah membagikan, dan tiba saatnya kita akan mulai memuji Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Ketik rame-rame, tidak ada yang mustahil. Ketik rame-rame, tidak ada yang mustahil. Engkau ucapkan, engkau ketik, maka setiap saudara mengalami namanya keajaiban iman. Tidak ada yang mustahil. Amin. Pujian ini hadir memberkati Bapak Ibu sekalian. Dengarkan, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita. Kau diangkat dan disembuhkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita. Ku diangkat dan disembuhkannya. Sudah disembuhkan. Kau diberkati dan diselamatkannya. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Yeay. Siapa yang terberkati? Saya. Kita ini hidup Bapak Ibu sekalian oleh karena percaya. Tuhan pegang setiap tangan orang-orang yang percaya kepadanya. Hidupku dan hidupmu Bapak Ibu sekalian adalah milik Tuhan Yesus. Bapa tidak tinggalkan kita. Pujian ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Ku hidup karena anugerahnya. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena
cintanya. Ini hidup kami, pimpin jalan kami. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau alasan kami hidup. Kami hidup Tuhan. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi dan melayani. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ketik amin, 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 amin. Ini hidup kami, pimpin jalan kami. Yesus, pegang erat tangan kami. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan kami, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkaulah alasan kami hidup ya Tuhan. Kami masih ada sampai hari semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kebaikan, buat anugerah, buat pengampunan yang sudah sembuhkan kami semua. Mari Bapak Ibu sekalian, angkatlah tangan dan berkata bersama-sama, Yesus pegang kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu sekalian buka hati karena kita akan dengarkan firman Tuhan sesaat lagi. Saudara bisa mengajak orang lain, silakan di tap layar, silakan di share
pujian tadi akan membawa setiap kita untuk membuka hati, mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita. Kesaksian-kesaksian tadi sebagai bukti Tuhan ada dan bersama setiap kita. Doa-doa. Ku hidup karena anugerahnya, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan Andi, Engkau alasan selama ku hidup, selama ku melayani Tuhan. Engkaulah alasan, karena cinta-Mu Tuhan yang sudah sembuhkan, pulihkan. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan Andi, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Siapa yang berkata Tuhan pegang kami? Siapa yang berkata Bapa jangan tinggalkan kami, jangan lepaskan kami? Kalau itu saudara-saudara sekalian, ucapkan pujian ini. Yesus, pegang erat tangan kami. Amin. Yesus, pegang erat tangan kami. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan kami, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus,
alasan selama ku hidup. Yesus alasan selama ku hidup. Hore! Puji Tuhan, puji Tuhan. Terberkati banget kan? Amin. Saatnya kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Live hari ini, Pastor mau sampaikan renungan agar setiap orang tergerak hatinya membantu orang-orang miskin. Seperti ajaran Tuhan Yesus bahwa orang-orang miskin ada di sekitar kita. Dan bantulah mereka. Dengan saudara membantu orang miskin, saudara sebetulnya mengangkat derajat orang itu. Dan barang siapa yang melakukan ini, Tuhan yang akan mengangkat derajatmu. Amin. Yuk kita dengar firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 9, ya, mulai dari saya ulangi ya. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 9 mulai ayat 6 sampai ayat 15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15. Dengarkan firman Tuhan dan selamat menikmati sarapan rohani, makanan rohani bagi setiap kita yang terbaik. Puji Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Di sini perikopnya ada judulnya, memberi dengan sukacita membawa berkat. Jadi kalau saudara kasih orang miskin, jangan hitung-hitungan, jangan harap kembali. Ya, kita itu bukan istilahnya seperti bermain judi, kita kasih orang miskin terus harap kembali. Kita harus tulus, ya. Judulnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Jadi kalau tidak sukacita, nggak usah memberi, karena nggak jadi berkat. Baik, saya bacakan mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Camkanlah ini. Apa itu? Ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi kalau saudara tidak rela, tidak suka rela, tidak usah memberi. Ya, karena itu tidak membawa berkat. Tapi kalau saudara mau memberi kepada orang miskin, itu dengan sukarela. Demikian pun kalau saudara mau memberikan bantuan kasih kepada janda, orang-orang sakit atau orang-orang di penjara dengan sukarela.
Demikian pun kalau saudara memberikan bantuan kasih untuk gereja di mana pastor melayani, saudara dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Begitupun kalau saudara mau memberkati hamba Tuhan ini, bantuan kasih, memberkati stipendium atau apa namanya persembahan kasih, pemberian kasih dengan sukarela. Menurut kerelaan hatimu, itu akan membawa berkat ya. Jangan dengan terpaksa, apalagi merasa ditodong atau diminta, jangan. Karena Tuhan tidak ajar kita peminta-minta dengan manusia, tapi berharap kepada Tuhan Yesus. Namun kalau saudara mau memberi dengan kerelaan hati, saudara, engkau akan diangkat derajatmu sama Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih, jangan karena paksaan. Sebab Tuhan itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, ketika rame-rame memberi sukacita, memberi sukacita, memberi sukacita, memberi sukacita. Ayat 8. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi ada orang yang suka memberi dengan sukacita, anehnya dia itu cukup loh. Tapi ada orang-orang yang pelit kikir, selalu kekurangan. Orang yang suka memberi dengan sukarela, sukacita, itu dia hidupnya penuh syukur. Siapa yang rindu hidupnya penuh syukur? Siapa yang rindu pelayanannya penuh syukur? Siapa yang rindu keluarganya penuh syukur? Saya juga dong. Maka saya baca firman dan saya lakukan. Tapi bagi orang yang tidak bersyukur, itu orang yang serakah. Dan bagi orang yang serakah, seisi dunia ini tidak cukup baginya. Yeay. Puji Tuhan. Tapi orang yang bersyukur, dia bisa memberi. Memberi tidak harus dari kelimpahan loh ya. Memberi bisa dari kekurangan. Seperti kita melihat janda yang dia hanya punya, itu dia persembahkan. Padahal kekurangan banget. Tapi Tuhan bilang apa? Janda ini pemberiannya itu lebih tinggi. Wow. Lebih tinggi daripada pemberian orang yang berkelimpahan. Jadi intinya adalah ketika saudara tergerak berbagi kepada orang miskin, kepada satu pelayanan, kepada hamba Tuhan yang engkau rasa memberkatimu, itu karena tergerak sukarela. Wah. Kalau sudah tergerak sukarela, tidak ada hukum yang bisa menghalanginya. Dan Tuhan melihat hati. Ya. Waktu engkau memperhatikan orang-orang yang kurang mampu di sekitarmu, kamu itu akan senantiasa berkecukupan. Tidak kekurangan orang yang memberi. Tapi orang yang merasa kurang tidak pernah puas. Dan Tuhan sanggup membuat mereka berkecukupan dalam segala sesuatu, dan bahkan dapat bonus berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat 9, seperti yang tertulis
Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Jadi live renungan ini bantuan kasih kepada orang miskin, ya, tidak bermaksud untuk merendahkan, tetapi Alkitab mencatat bahwa berikan bantuan, bagikan bantuan kepada orang miskin. Ya, seperti yang Alkitab bilang ayat 9. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Jadi saudara menolong orang miskin itu kebenaran yang tetap berlaku sampai selamanya. Yesus pernah berkata kan, aku tidak selalu bersama engkau. Waktu itu Tuhan masih bersama murid-murid, maksudnya dia akan meninggalkan sesaat, ya, untuk naik ke salib itu, menebus di Bukit Golgota, darah tercurah. Tapi Tuhan katakan, orang miskin selalu ada bersama engkau. Jadi tentang kebenaran membantu, memberkati orang miskin ini tetap selama-lamanya. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi benih itu sebetulnya dari Tuhan. Memberkati orang miskin itu ladang. Saya ulangi, benih itu dari Tuhan. Di mana engkau tabur benih itu, saudara punya pilihan. Ada orang berkatnya pakai main judi, itu salah. Ada orang berkatnya pakai hura-hura yang tidak jelas, itu juga keliru. Tapi kalau berkat itu benih dari Tuhan, engkau pakai untuk menolong orang miskin. Orang miskin adalah ladang yang subur untuk benih itu. Puji Tuhan, ya, kamu akan dilipat gandakan. Dan benih itu akan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Tuhan oleh karena kami. Ya, jadi orang yang suka memberi itu akan suka menerima berkat Tuhan. Saya pernah punya satu pengalaman di mana satu kota, satu gereja yang kami kunjungi, mereka bersaksi bahwa awal-awal mereka itu suka memberi. Apa yang terjadi? Hampir tiap hari orang datang, jemaat datang menawarkan persembahan. Orang tergerak itu berbondong-bondong datang memberkati. Ya, tanpa disuruh untuk kolekte, persepuluhan, menabur benih, apakah istilah, orang-orang datang dan berkata, saya mau memberkati, saya mau memberkati, saya mau memberkati. Si pekerjaan Tuhan itu tidak akan kekurangan saat engkau suka memberi. Ini hukumnya yang kita tahu, cuman mungkin prakteknya tidak semua praktek. Saya kasih sharing ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa kehidupan Kristen adalah kasih, dan kasih itu suka berkorban, dan kurban itu adalah memberi. Hingga suatu hari, entah karena berjalan waktu atau karena kebutuhan biaya operasional naik, sehingga mereka sudah tidak lagi suka memberi. Apa yang terjadi?
sepertinya itu langit jadi tembaga. Sepertinya itu orang-orang yang mau memberi tidak lagi. Bahkan digaungkan, disampaikan, ditegaskan. Jangan lupa kolekte, jangan lupa untuk perpuluhan dan seterusnya. Kok malah hasilnya seperti langit tembaga. Hasilnya kering, tidak melimpah. Nah, dari sini kita bisa melihat Tuhan suka dengan orang yang suka memberi. Dan kalau Tuhan suka, Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama belajar menjadi pribadi yang suka memberi. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian juga doakan Pastor Randy. Doakan apa? Doakan supaya saya tidak pelit. Ya, karena orang itu bisa berubah. Tapi dengan kita didoakan, saya didoakan juga, ya, saya terus ada dalam hadirat Tuhan. Sehingga tidak pelit, tidak jadi hamba Tuhan yang ego, tidak sombong. Doakan saya ya, Bapak Ibu sekalian. Saya pun mendoakan saudara-saudara supaya dimanapun kau berada, pribadimu, keluargamu, dikenal orang yang suka memberi, khususnya bagi orang-orang miskin. Kalau saudara tergerak, ada lebih, mau memberkati pekerjaan Tuhan, ya puji Tuhan. Ya, itu tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan. Ya, karena Tuhan kasih benih bagi penabur. Benih dari Tuhan, saudara penaburnya. Saudara tabur kemana, jangan sampai sia-sia. Tapi kalau engkau kasih orang miskin, ya, belikan beras. Kami juga rutin, ya, ada berkat-berkat, ada benih, kami beli beras, ya, kami bagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, jangan heran kalau sampai hari ini kami bisa bersaksi pelayanan ini diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang bangkitkan syukur kepada Tuhan oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, bukan hanya mencukupkan keperluan hamba Tuhan, bukan mencukupkan keperluan keluarga hamba Tuhan ataupun pekerja-pekerjanya, tetapi ini juga akan melimpahkan syukur di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Tuhan karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Jangan pelit, ya, berbagi, khususnya orang-orang miskin di sekitarmu. Ya, saudara itu gereja loh, gereja. Engkau gereja yang hidup, tubuhmu itu gereja yang hidup. Kalau gereja permanen, gereja fisik itu bangunannya. Tapi saudara adalah gereja. Dan Tuhan mau saudara-saudara suka memberi kepada orang-orang miskin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Mari kita berikan juga kemurahan kepada orang lain, ya. Sebab ayat 12 ya, pelayanan kasih itu memberi, dan waktu engkau memberi bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh sebab kamu telah tahan uji dan
pelayanan ini, mereka memuliakan Tuhan karena ketaatan kamu akan pengakuan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang yang membutuhkan. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Tuhan yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Tuhan karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Apa sih karunia tak terkatakan? Mau tahu? Udah jelaskan. Karunia memberi. Jadi kalau saudara-saudara bisa punya habit, punya kebiasaan, punya kesukaan memberi, saudara memiliki karunia itu. Karunia yang tidak terkatakan itu adalah apa? Karunia memberi. Jadi saudara tidak usah pikir yang tinggi-tinggi, karunia bahasa roh, karunia tafsirkan bahasa roh, karunia mujizat. Itu nggak usah kita pikir tinggi-tinggi. Yang ada padamu apa, itulah karunia yang tidak terkatakan ketika engkau suka memberi. Saya beri judul karunia memberi. Istilahnya karunia memberi. Jadi memberi atau suka menolong orang itu karunia. Pastikan karunia ini ada dalam hidupku dan anak-anakku dan hidupmu dan keluargamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Berilah kepada orang miskin dan sungguh-sungguh perhatikan hal ini. Tercatat di dalam Galatia pasal 2. Pasal aja kita lihat satu ayat lagi. Galatia pasal 2 ya. Ayat yang ke-10. Galatia pasal 2 ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Firman Tuhan Yesus tertulis, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Ingat, perhatikan orang miskin. Usahakan perhatikan orang miskin. Saudara penabur, Tuhan kasih benih, dan orang miskin adalah ladang yang subur untuk engkau menikmati buah-buah yang baik di dalam kehidupanmu dan anak-anakmu dalam pelayananmu. Hari ini begitu banyak orang datang di pelayanan ini untuk didoakan dalam nama Yesus. Hari ini begitu banyak orang merindukan hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan lewat pelayanan sederhana ini. Rahasianya sederhana, salah satunya adalah suka memberi. Memberi bukan karena kelimpahannya, memberi karena sebuah panggilan hati. Lucu banget. Memberi jangan tunggu saudara kaya. Itu satu trik yang dibuat oleh setan. Datang sama Tuhan tunggu sempurna, itu juga salah. Mau dibaptis setelah kudus, itu juga salah. Memberi tunggu saya kaya, itu juga keliru. Memberi dari apa yang ada padamu. Ya. Memberi dari hati yang bersyukur. Memberi adalah kesempatan. Memberi adalah kehormatan. Demikian pun saudara misalnya mau
memberi bantuan kasih kepada satu pelayanan, satu gereja, atau badan misi, atau hamba Tuhan, ya puji Tuhan, itu juga karunia memberi. Dan Tuhan yang akan mengangkat derajat orang-orang yang suka memberi. Renungan ini kira jadi berkat ya bagi setiap Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap di firman Tuhan ini kami sudah dengar dan termaterailah dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk mendoakan healing water ini sebelum kita minum. Diberkatilah air di tangan Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus. Air ini engkau minum atau kasih kepada orang minum atau oleskan tubuhmu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minumlah atau kasihlah gratis kepada orang yang membutuhkan. Puji Tuhan. 6:58 bisa kita selesai hari ini tepat jam 7 semuanya, sehingga saudara-saudara bisa aktivitas, bisa kerja, bisa studi, pastor juga bisa lanjut aktivitas. Puji Tuhan ya, dikemas ini ringkas, renungan singkat, juga sudah masuk kesaksian. Kenapa? Saya rindu semua saudara dengar kesaksian, supaya saudara juga dikuatkan dengan kesaksian dan menjadi saksi bagi kesaksian kepada orang-orang lain. Bless you semuanya. Baik, Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan. Marilah saya ajak saudara sebelum jam 7 kita ini angkat tangan dan terima berkat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih. Setiap tangan yang terangkat ya Bapakku di surga, saya mohonkan berkat daripadamu, berkatilah kami. Amin. Bapak Ibu terkasih, Oma Opa, Cice Koko, Tante Om, adik-adikku, ya kakak-kakak. Terimalah berkat dari Bapa kita di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita semuanya. Rahmat, anugerah, kesehatan, limpah atas kita, dan perlindungannya sempurna. Diberkati keturunanmu, kandungan istrimu, lumbung-lumbungmu, kesehatanmu, dan engkau dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dan jadilah saksi, jadilah berkat, engkau adalah garam dan terang dunia. Jadilah pribadi pemberi. Kelimpahan yang kau punya itu ada hak-haknya orang miskin. Mungkin hari kau belum berlimpah, tetaplah jadi pemberi. Karena memberi adalah karunia dari Tuhan. Perhatikan orang miskin, Tuhan mengangkat derajatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat terimalah dan kebenarannya yang memberkati kita semuanya. Dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Hore! Jam 7 tepat wita, pastor sudah bisa doa berkat dan dalamnya sudah ada kesaksian kesembuhan, dan saudara jadi saksi semua bagaimana doa in Jesus name menyembuhkan orang-orang sakit. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Masuklah di hari yang baru. Sola fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel. 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 Tuhan Yesus sertai kita. Hari bahkan sampai selama-lamanya. Bless you.